Selamat pagi Good Kids yang ada di rumah. Baik ya, semoga kalian sehat-sehat terus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diingatkan, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sudah siap untuk datang beribadah kepada Tuhan? Siap lah Seweli? Siap dong. Oke, yuk kita sama-sama bilang terima kasih sama Tuhan karena kita masih diberikan anugerah, kebaikan di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Good Kids, mari kita mau serahkan ibadah sekolah minggu kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena penyertaan-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi ini kami boleh ada itu semua karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tuntun kami, sertai kami agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga berakhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah Good Kids, masih semangat memuji Tuhan? Seweli masih semangat? Masih dong. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita katakan kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan
mengingatkan kita untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, Good Kids dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Biarlah hati kita benar-benar siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Anak-anak,
Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi Google Map atau kalian tahu nggak aplikasi yang bernama Google Map? Kalian pasti tahu ya, atau kalian mungkin pernah menggunakannya atau sering melihat papa mama kalian atau orang lain memakai aplikasi ini ketika mereka tersesat, tidak tahu jalan, atau ketika bingung tempat yang mau dituju itu letaknya di mana. Nah, dengan memakai aplikasi ini, Google Map akan memberitahu kita jalan mana yang benar, arah mana yang tepat, sehingga kita dapat sampai di tempat tujuan dengan baik. Nah, anak-anak, sama halnya dengan Google Map yang bisa menolong kita dan mengarahkan kita kepada tujuan yang benar dan tepat. Alkitab yang adalah firman Allah juga demikian. Alkitab dapat memimpin kita untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, menolong kita untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, seperti hidupnya Yosia. Anak-anak tahu nggak siapa itu Yosia? Nah, Yosia ini hebat sekali loh anak-anak, di umur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Tidak hanya itu anak-anak, Yosia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Ia hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan di umurnya yang ke-39, ia menjadi raja yang memerintahkan orang-orang untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak. Nah, anak-anak, saat memperbaiki rumah Tuhan, tahu nggak apa yang terjadi? Para pekerja, para tukang kayu, tukang bangunan itu menemukan kitab Taurat atau 5 kitab Musa yang kita kenal sekarang ini, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, anak-anak, kitab Taurat ini berisi ajaran-ajaran, peraturan Allah, perintah Allah, hukum Allah, dan kehendak Allah. Dan ketika kitab itu dibacakan, apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Raja Yosia setelah mendengar kitab itu dibacakan? Nah, ada yang tahu? Nah, Raja Yosia itu mengoyakkan pakaiannya anak-anak. Waduh, ngapain ya Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya ketika kitab Taurat dibacakan? Kenapa ya? Nah, anak-anak, waktu perjanjian lama, mengoyakkan pakaian itu adalah ungkapan perasaan sedih, putus asa, berduka, merasa hina, dan marah. Nah, alasan pertama Yosia mengoyakkan pakaiannya adalah setelah mendengar kitab Taurat, kitab yang berisi ajaran, peraturan, dan perintah Allah, mata hatinya Yosua itu terbuka anak-anak. Dan ia menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh bangsanya selama ini itu jahat dan salah di mata Tuhan. Dan ketika menyadari hal itu anak-anak, Yosia mengoyakkan pakaiannya karena ia merasa sedih dan malu terhadap dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsanya. Nah, alasan kedua Yosia mengoyakkan pakaiannya adalah dia sangat takut dengan murka Tuhan yang akan menimpa dia dan rakyatnya. Dia menyadari akibat dari dosa yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, kita tidak akan menyadari akibat dari dosa sebelum kita sadar bahwa kita telah berbuat dosa. Dan Raja Yosia setelah mendengar firman Tuhan, ia sadar akan dosa itu, dan ia juga sadar akan akibat dosa yang mereka lakukan, yaitu murka Allah. Itulah yang membuat dia mengoyakkan pakaiannya di hadapan Tuhan. Dan anak-anak, alasan ketiga Yosia mengoyakkan pakaiannya adalah ketika kitab Taurat dibacakan, Yosia tidak hanya tahu dan sadar akan dosa yang dilakukan oleh bangsanya, tetapi Yosia meresponi firman Tuhan dengan hati yang menyesal dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia menyadari akan dosa yang mereka perbuat dan ia membutuhkan pengampunan dari Allah dan pimpinan dari Allah agar bangsa mereka dapat hidup benar di hadapan Allah. Teman-teman, ketika Yosia mendengar firman Tuhan dengan serius, meresponinya, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Tuhan memberikan anugerahnya kepada Yosia. Tuhan berjanji bahwa Yosia akan meninggal dengan damai dan tidak akan melihat malapetaka yang akan Tuhan datangkan kepada kerajaan Yehuda. Nah, anak-anak, apa sih yang mau kita pelajari hari ini dari hidupnya Yosia? Sebenarnya cerita dari Yosia ini ingin membuktikan kepada setiap kita bahwa firman Allah itu sanggup dan mempunyai kuasa untuk menerangi dan menyingkapkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Baik itu dosa yang orang lain tahu ataupun orang lain tidak tahu. Firman Allah
yang berisi ajaran, peraturan, dan perintah dari Allah tidak hanya membuat kita menyadari akan dosa kita, tapi dia juga bermanfaat, mengajar, dan mendidik kita sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran, kita dapat hidup dalam pimpinan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya untuk setiap kita anak-anak, ketika mendengar atau membaca firman Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh mendengarkannya? Atau karena saat ini online, nggak ada yang lihat, setelah pujian selesai, kita langsung nonton yang lain atau kita keluar dari YouTube. Atau setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Hidup kita harus menjadi berkat, kita harus berbuah, harus bertumbuh, kita harus menghormati orang tua kita, dan lain-lain. Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kita? Atau kita mengabaikannya sehingga firman Allah yang kita dengar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah anak-anak, di dalam dunia yang masih penuh dengan dosa ini, di mana iblis akan terus bekerja menggoda anak-anak Tuhan untuk hidup dalam dosa, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Karena seperti Google Map, Alkitab dapat memimpin hidup kita sehingga kita tidak tersesat, kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan seperti yang Raja Yosia lakukan. Jadi, maukah kamu menjadikan Alkitab yang adalah firman Allah sebagai pemimpin hidupmu? Kalau mau, mari anak-anak, mulai hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan rajin membaca Alkitab. Kita meresponi firman Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan senangi. Karena Tuhan berjanji akan menyatakan berkat dan damai-Nya bagi anak yang mau setia dan taat kepada firman-Nya. Anak-anak, Lause ingin mengajak kita menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak, ayat hafalan ini begitu pendek, tapi mengingatkan setiap kita untuk benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai pemimpin hidup kita, sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Anak-anak, kiranya setiap kalian mau menjadikan firman Tuhan sebagai pemimpin hidup kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Alkitab yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, tolong kami boleh menjadikan Alkitab yang adalah firman Allah sebagai pemimpin hidup kami, sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh hidup di pimpinan Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sekolah minggu kita sampai di sini, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.